Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan review dan juga preview dari pertandingan di English Premier League. Yang pertama adalah review dari pertandingan antara Burnley versus Manchester City yang berakhir untuk kemenangan Manchester City dengan skor telak 0-3. Dan yang kedua adalah preview dari pertandingan antara Arsenal versus Nottingham Forest yang akan dimainkan nanti malam mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Tentu pertama-tama saya ingin memberikan review dari pertandingan perdana English Premier League musim ini yang dimenangkan Manchester City dengan skor yang meyakinkan atau skor telak 0-3. Dan bagi saya teman-teman, ini bukan merupakan hasil akhir yang mengejutkan. Dari awal saya sudah yakin bahwa Manchester City akan bisa meraih kemenangan, bukan karena Burnley adalah tim promosi, tapi sebelum kick-off saya cek profil dari Burnley dan ternyata mereka punya mayoritas pemain-pemain muda yang minim pengalaman. Walaupun pelatih mereka bagus, Vincent Kompany kan, yang merupakan mantan pemain dari Manchester City, bahkan dia juga difavoritkan untuk menggantikan Pep Guardiola ketika Pep Guardiola sudah tidak lagi menjadi pelatih dari Manchester City. Tapi selain juga taktik dari pelatih itu penting, dibutuhkan juga materi pemain yang bisa mengimbangi permainan dari para pemain tim lawan. Sayangnya para pemain Burnley di pertandingan dini hari tadi tidak bisa mengimbangi pergerakan tanpa bola dari para pemain City dan juga tidak bisa melakukan counter press untuk bisa menyulitkan para pemain City mengalirkan bola. Walaupun dalam menyerang, para pemain Burnley cukup rapi juga. Mereka bisa menciptakan beberapa peluang yang berbahaya. Meskipun shot on goal-nya hanya satu. Tapi ada beberapa peluang lain yang mereka ciptakan melenceng ya, atau off target. Sedangkan dari City kita bisa melihatlah ketenangan dari para pemain mereka ya. Mereka tampak jelas lah sudah tune in di pertandingan perdana mereka. Dan Pep Guardiola juga tidak menganggap remeh Burnley karena dia menurunkan semua pemain-pemain intinya berikut Kevin De Bruyne. Nah, dari jalannya pertandingan teman-teman, kita bisa melihat bahwa Manchester City mendominasi jalannya pertandingan dengan mengandalkan passing and movement. Seperti biasa, ketika ada pemain City yang menguasai bola, akan ada pemain lainnya yang mencari ruang terbuka. Dan dari line up kita melihat ada hal yang menarik bahwa Alvarez bermain sebagai second striker, tapi bisa juga beberapa kali mendapatkan ruang terbuka untuk bisa mencetak gol. Dan seharusnya Alvarez itu mencetak lah ya minimal 1 gol di pertandingan dini hari tadi. Ada beberapa peluang dia yang miss, ada satu yang di save oleh penjaga gawang dari Burnley, James Trafford, yang usianya baru 20 tahun. Gila kan? Masih muda nih pemain-pemain dari Burnley. Bahkan di starting lineup, starting 11 dari Burnley, usia rata-rata para pemain mereka ada 23 tahun, 6 bulan. Nah, tidak mudah bagi mereka untuk bisa mengatasi pressure play dari City dan juga passing game dari Manchester City. Dan ya, terbuktilah City di menit-menit awal dari peluang pertama mereka sudah bisa mencetak gol. Siapa lagi kalau bukan Erling Haaland yang membuka skor bagi Manchester City. Jadi Erling Haaland merupakan pemain pertama yang mencetak gol di English Premier League musim ini, yang juga merupakan top skor dari musim lalu. Dan kita lihat golnya enak banget bagi Erling Haaland. Jadi seperti yang berkali-kali saya katakan bahwa City itu kekuatannya di tengah. Mesin mereka itu berada di tengah. Kalau mau mencegah Erling Haaland mencetak gol, pressing di tengah, kemudian kawal ketat Erling Haaland agar dia tidak bisa mendapatkan ruang. Memang nggak gampang, tapi seperti itulah kira-kira caranya untuk bisa mencegah Erling Haaland mencetak gol dan juga menyulitkan para pemain City untuk bisa menciptakan banyak peluang. Dan kita lihat ada sekitar 5 kali passing yang dilakukan oleh para pemain City sebelum akhirnya Rodri bisa memberikan umpan ke Erling Haaland dan enak banget golnya dari Haaland. Tapi sebelum Rodri bisa memberikan umpan tersebut, assist tersebut, kita lihat kan yang memberikan umpan kunci adalah Kevin De Bruyne. Jadi Kevin De Bruyne ini tetap merupakan pemain yang penting. Jadi Kevin De Bruyne ini kita lihat jarang sekali memberikan direct pass kecuali memang tidak ada pilihan lain untuk membagi bola ke rekan yang paling dekat. Tapi setelah dia keluar, ya tetap saja kita melihat permainan dari City kan stabil. Nah, akhirnya City bisa mencetak gol kedua ketika ada passing lagi yang dilakukan oleh para pemain mereka, di mana Kyle Walker memberikan umpan kepada Alvarez. Alvarez bermain sebagai second striker tapi sekaligus sebagai gelandang serang karena banyak sekali umpan kunci yang bisa dia berikan, dan dia memberikan assist kepada Erling Haaland. Wah, ada gol by Haaland, ini gak gampang loh golnya. Dengan kaki kiri dia angkat bola begitu, menjebol gawang dari Burnley untuk kedua kalinya. Sudah 0-2. Nah, memang sih para pemain City mulai menurunkan tempo ya. Mereka lebih banyak mengandalkan counter attack. Dan dari Burnley sebetulnya dalam urusan menyerang mereka sih bagus. Mereka bisa menciptakan beberapa peluang, tapi hanya di babak pertama. Babak kedua tampaklah bahwa udah menurun permainan dari Burnley. Tapi di babak pertama mereka bisa menciptakan beberapa peluang yang berbahaya. Namun dalam bertahan mereka kewalahan banget. Mereka tampaknya nggak bisa membaca permainan dari para pemain Manchester City.
kita tahu bahwa pada saat halftime sebelum babak kedua dimulai kan Pep tampaknya kesal itu ya kepada Haaland ya. Nah mungkin juga karena ada situasi di mana Haaland sepertinya tidak bisa mencari space, atau mungkin kayaknya tuh Bernardo Silva gak bagi bola ke dia. Ya saya juga gak jelas ya kejadiannya seperti apa, tapi ya itulah Pep Guardiola, bahwa dia gak pernah puas ya, walaupun timnya tuh sudah unggul dengan skor 0-2, kan harusnya bagus-bagus saja, apalagi Haaland sudah mencetak gol, tapi dia adalah seorang pelatih yang ingin agar timnya tidak melakukan kesalahan sama sekali, dan kalau bisa kill the game di babak pertama. Tapi yang memasuki babak kedua, City saya melihat lebih banyak mengandalkan counter. Dan Burnley sayangnya tidak bisa menciptakan peluang sebanyak mereka ciptakan di babak pertama. Dan mengandalkan counter cepat banget para pemain City. Dan Alvarez ini seharusnya sudah bisa mencetak 1 gol. Sayang banget, banyak peluang dia yang melenceng ya. Rodri sih luar biasa mainnya. Menurut saya Rodri ini man of the match. Yang akhirnya dia bisa mencetak gol ketiga bagi Manchester City melalui sebuah proses scrimmage, dan City terus-menerus dengan fast break atau counter attack mereka bisa menciptakan banyak sekali peluang. Seharusnya City bisa menang dengan skor 0-5 atau 0-6. Tapi yang terpenting di kompetisi Liga adalah 3 poin, dan City mendapatkan 3 poin perdana mereka yang membuat mereka untuk sementara berada di peringkat nomor 1. So well done Manchester City. Dan sekarang saya ingin memberikan preview dari pertandingan antara Arsenal versus Nottingham Forest. Arsenal merupakan runner up ya dari Premier League musim lalu, tapi runner up kan gak dapat trofi apapun ya, tapi ya bagus juga lah mereka bisa menjadi runner up ya. Gak ada yang menyangka mereka bisa runner up musim lalu. Ya artinya musim ini kalau bisa menjadi juara, walaupun menurut saya sulit lah ya bagi Arsenal. Namun Arsenal di awal musim biasanya bagus. Biasanya mereka bisa menang ya, mempertahankan momentum mereka, nanti masuk putaran kedua baru biasa form mereka menurun. Dan ya untuk game ini Arsenal memang tidak bisa memainkan Gabriel Jesus. Dan saya harapkan bahwa Arteta akan memainkan Trossard sebagai false nine, dan Havertz main di kiri aja. Main di sayap, bukan menggantikan Martinelli, tapi main di tengah, tapi main di kiri. Kalau bisa main dengan menurunkan susunan pemain-pemain yang ofensif, agar bisa lebih cepat mencetak gol, kemudian memproteksi keunggulan tersebut. Karena kemungkinan besar Nottingham Forest akan bermain bertahan total dan mengandalkan counter. Dan yang menariknya bahwa Nottingham Forest punya penjaga gawang mantan pemain Arsenal, Matt Turner loh. Jadi kemungkinan Matt Turner ini akan turun dari awal loh. Mereka membeli Matt Turner. Nah bisa juga nanti dia menyulitkan para pemain Arsenal untuk mencetak gol. Kan sudah lama dia berlatih dengan para pemain Arsenal. Dan mereka juga membeli Elanga. Kemudian mereka juga punya Aina, ya pemain yang mereka datangkan di fullback sebelah kanan. Dan belum tentu juga pemain mereka yang mencetak gol ke gawang Arsenal ketika Forest menang di kandang sendiri musim lalu, Taiwo bisa bermain. Tapi di depan mereka ada Gibbs, ada juga Brennan Johnson, 2 penyerang yang cepat. Jadi feeling saya ini Nottingham Forest akan main counter. Nah Arsenal harus bisa mencetak gol secepat mungkin. Kalau perlu ya seperti City, 5 menit udah gol. Terus proteksi gol itu. Kalau mau menambah keunggulan juga harus hati-hati. Jangan sampai kena counter attack. Tapi untungnya Saliba bisa bermain. Selama Saliba bermain, ya pertahanan dari Arsenal sih aman-aman aja ya. Jadi feeling saya Arsenal di pertandingan nanti malam teman-teman akan bisa meraih kemenangan. Tapi belum tentu juga mereka akan bisa meraih kemenangan seperti musim lalu ketika mereka membantai Nottingham Forest 5-0. Kalau mereka gak menang, ya udah jangan haraplah untuk bisa bersaing di papan atas. Karena start ideal itu sangat penting di Premier League. Bukan berarti dengan start ideal bisa menjadi juara, tapi kalau bisa start ideal itu yang akan memberikan momentum kepada para pemain untuk bisa mempertahankan konsistensi mereka. Sedangkan bagi City, mereka bagus, sudah bisa menang telak. Tapi bagi Arsenal, ayo sekarang mereka yang harus bisa menang telak. Dan kalau ada kejutan di pertandingan Arsenal, ya nanti artinya Arteta akan mendapatkan pressure tambahan. Dan feeling saya kalau Arsenal gak mendapatkan gelar musim ini, maka bukan tidak mungkin Arteta tidak akan menjadi pelatih dari Arsenal musim depan teman-teman. Karena sekarang sudah waktunya Arteta memberikan gelar kepada Arsenal. Ya kalau gak Premier League, mungkin Piala FA, kalau Piala Champions sih gak mungkin ya. Dan saya harapkan bahwa para pemain Arsenal tidak membuat kesalahan yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Forest. Dan feeling saya seperti yang tadi saya katakan bahwa Arsenal akan bisa meraih kemenangan, tapi kayaknya nggak skor telak. Ya yang penting mendapatkan 3 poin lah di pertandingan perdana mereka teman-teman. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.